penalaran spasial. Nah, tadi sudah bagian dari penalaran spasial. Ya. Dan kita ketahui bahwasanya penalaran spasial ini ada kemampuan untuk melihat atau memahami dua atau lebih objek dalam hubungannya satu sama lain, serta posisi seseorang dalam hal ruang dan jarak. Nah, ini juga melibatkan pemahaman tentang hubungan objek ketika ada perubahan posisi, termasuk ketika objek diputar. Jadi, peserta didik yang memiliki penalaran spasial yang bagus, gitu kan, tentunya kalau sebuah objek atau bangun datar atau bangun ruang itu diubah posisinya, itu dia tidak akan mempengaruhi pemahamannya tentang objek itu. Kadang-kadang juga ada di siswa ya, pemikiran siswa juga kalau yang belum dikembangkan penalaran spasialnya ini akan mengalami kesulitan juga mereka. Seperti pengalaman saya juga mengajar anak-anak itu ketika dihadapkan dengan objek yang sama tetapi dirubah posisinya, mereka juga akan mengalami kebingungan gitu. Jadi masih memikir yang lebih jauh gitu, padahal objek itu sama gitu. Nah, jadi penalaran spasial itu juga berkaitan dengan kemampuan berpikir dalam gambar. Jadi anak-anak yang memiliki penalaran spasial yang bagus, ketika dihadapkan dengan sebuah konsep, misalnya meja gitu kan, dia akan berpikir tentang gambar meja itu sendiri. Jadi lebih bisa memahami sebuah konsep itu dengan gambar-gambar gitu. Kemudian juga penalaran spasial ini, anak-anak yang memiliki penalaran spasial yang bagus juga mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Jadi jarak antara dirinya dengan objek itu bisa dia perkirakan ya, prediksi sejauh mana jaraknya. Kemudian penalaran spasial juga itu berkaitan dengan kemampuan memahami, memproses, dan berpikir dalam bentuk visual. Jadi ketika kalau anak-anak yang di sekolah dasar yang kelas rendah itu, biasanya kan kalau kita mengajarkan bentuk penjumlahan seperti yang dari gambar ini juga ada namanya menggunakan gambar gitu. Nah, di sesi sebelumnya tentunya Bapak Ibu ada pernah ya dipelajari sebelumnya, pada sesi sebelumnya itu tentang pendekatan konkret ya, CPA ya, konkret, piktorial, dan abstrak. Nah, salah satu mengembangkan kemampuan penalaran spasial itu pada tahap piktorialnya. Kemudian penalaran spasial juga berkenaan dengan kepekaan terhadap warna, garis-garis, kemudian bentuk-bentuk, ruang, dan bangun. Nah, penalaran spasial juga berkaitan dengan kemampuan mengenali identitas benda dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu yang lebih sesuai dengan gambar ini yang mana ya Bapak Ibu? A, B, C, atau D? Dari jaring-jaring persegi ini. Atau keempat-empatnya benar gitu? Yang D. Saya pilih yang D, Pak. Yang D. Saya juga yang D, Pak. Yang lainnya Bapak Ibu? D ya.
Ya, kalau saya sendiri juga setuju ya Bapak Ibu, D ya. Atau ada yang beda? Tadi ada yang bilang C ya, siapa ya? Jadi D ya Bapak Ibu ya. Jadi penalaran spasial ini juga anak-anak yang memiliki penalaran spasial yang bagus, dia akan mampu ya mengenali identitas benda dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian penalaran spasial juga berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat. Kemudian penalaran spasial juga itu berkenaan dengan kemampuan menerjemahkan gambar dalam pikiran ke dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Jadi kalau misalnya orang-orang yang berprofesi di dunia seni itu juga memiliki penalaran spasial yang bagus ya Bapak Ibu.